Dia naik private jet, tetapi itu mengeluhkan harga roti yang senilai 500.000 gitu. Perhitungan sewa untuk Gulfstream ini 556.000 US dollar atau sekitar 8,6 miliar gitu. Tenang, tenang. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. OSINT ini memang pada dasarnya adalah satu metodologi online berbasis daring di mana kita bisa mendapatkan informasi secara legal. Nah, ini perlu dicatat bahwa OSINT ini menggunakan sumber-sumber terbuka yang secara legal gitu. Secara etis tidak melanggar privasi orang, tidak melanggar hak-hak orang, hak asasi orang gitu ya. Yang saya lakukan ini juga tidak melanggar hukum apapun ya, karena ini legal, tersedia secara publik, artinya bisa diakses siapapun. OSINT secara umum adalah alat sebetulnya ya, bukan sebuah tujuan akhir di mana kita mencari tahu informasi itu dengan OSINT. OSINT itu salah satu saja dalam konteks investigasi gitu yang sifatnya online. Dan fungsinya banyak ya kalau dalam investigasi yang bisa dilakukan, misalnya untuk penegakan hukum. Tadi disinggung kasusnya Firly waktu itu menggunakan helikopter, itu ternyata juga berguna untuk pemberantasan isu korupsi. Ada banyak contoh penggunaan OSINT di sini sebetulnya ya, kalau kita melihat OSINT dalam konteks lingkungan hidup misalnya ya, ada citra-citra satelit yang bisa berguna untuk melihat seberapa besar deforestasi gitu. Kemudian ada yang berguna untuk melihat kapal yang berlayar, misalnya dalam konteks perang Rusia dan Ukraina, itu kan Rusia terkena sanksi macam-macam sehingga dia tidak bisa melakukan ekspor minyak, tidak bisa menjual minyak keluar. Tetapi dengan investigasi OSINT itu bisa ditemukan ternyata kapal-kapal ini berlayar. Termasuk ya illegal fishing, pencurian ikan di laut itu sangat sangat mungkin. Secara umum tidak berbayar, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tertentu itu juga berbayar. Sebetulnya dalam OSINT ini kita perlu selain perangkat harus ada petunjuk awal gitu. Tanpa petunjuk awal kita tuh akan Gelap sangat juga ya. kesulitan. Misalnya kayak gini, Albert Jadi tolong track pesawat ini yang kemarin kayaknya mampir lewat di atas rumah saya gitu. Saya harus pikir. Maka dalam pelacakan pesawat itu yang paling baik adalah sebetulnya tile number. Dalam konteks ini saya pertama mencari simbol-simbol pesawat private, kemudian saya mencari penerbangan ke Amerika pada tanggal tersebut dan akhirnya mengerucut ke sini. Di sini tampak jelas ada jendela, di sebelah kiri ini adalah jendela yang bentuknya bulat dan jendela ini mengarah langsung ke sayap pesawat. Saya cocokkan juga dengan tanggal keberadaan Kaisang berada di Amerika Serikat sekitar tanggal 20 Agustus ya, dia sudah mendarat di Los Angeles itu. Data penerbangannya saya cocokkan dengan keberadaan sepasang suami istri ini di Los Angeles gitu. Jadi kalau kita lihat di sini di sebelah kiri ini dan data penerbangan tanggal 18 Agustus dengan register N588SE terbang ke Amerika dari Indonesia ke Tokyo, kemudian ke Los Angeles gitu. Nah ini tepat ketika si Erina ini mengunggah gitu ya. Dia naik private jet, tetapi setelah itu mengeluhkan harga roti yang senilai 500.000 gitu. Mahal banget roti 400.000. Pesawat ini setelah dari Los Angeles kemudian ke Las Vegas dan kemudian posisi terakhir itu di Philadelphia gitu di airport. Ini adalah data agregat sejak dia berangkat dari Jakarta sampai ke Amerika dalam waktu 3 hari gitu, menempuh jarak sekitar 16.000 km dan dalam pesawat ini menghasilkan total sekitar 83 kg emisi karbon dioksida atau CO2 atau sekitar 83 ton. Bensinnya atau afturnya pesawat ini sekitar 26 liter dan biayanya itu sekitar 355 juta. Ini menggunakan nilai aftur yang dikeluarkan oleh Pertamina ya, karena ini penerbangan internasional, jadi konversinya menggunakan USD gitu. Nah kemudian cost charternya ini saya juga membandingkan beberapa website yang menyediakan kalkulasi perhitungan sewa untuk tipe Gulfstream ini itu sekitar 556.000 US dollar atau sekitar 8,6 miliar gitu. Kalau kita lihat sebetulnya dengan bobot sekian 83 ton itu kalau dijajar berupa sampah ya, kemudian ditumpuk dalam setinggi 10 cm, terus kemudian disebar, ini kira-kira bisa sekitar 60% stadion GBK.